maksud kedatangan kami kemari, kami ingin menanyakan sedikit seputaran kebun jagung Wawa untuk tugas kuliah. Baik, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman saya. Ini pertama kali, Pak, bagaimana Wawa mengawali usaha jagung ini? Awalnya Iya. awalnya maksudnya kayak mana ini? Awal kali kita bercocok tanam jagung atau kayak mana? Cocok tanam jagung. Ya tadinya itu ya nggak sengaja, cuma begitu kita kerjakan itu menguntungkan. Nah itu jadi sekarang itu ya tetap jagung di sini karena nilai ekonominya itu amat membantu. Yang tadinya itu di luar nalar kita nggak percaya, sebelum kita buktiin, belum kita tanam, kita nggak ngerti hitungannya. Setelah kita tanam kita ngerti hitungannya, menguntungkan. Berarti awalnya coba-coba ya, Pak? Iya. Dengan modal yang sedikit kita dapat untungnya itu banyak. Terus Pak, kenapa Bapak memilih usaha dengan menanam jagung daripada tanaman yang lain gitu? Nggak repot. Simple gitu. Iya. Perawatannya lebih gampang, Pak. Terus ini kira-kira berapa luas lahannya, Pak? Luas lahan 1 hektar 3 rantai, cuma yang tertanam jagung itu sekitar 15 rantai. Berarti nggak semuanya Nggak jagung. semua. Ini Bapak memulai menanam jagung ini udah menggunakan teknologi modern atau masih yang manual gitu? Manual. Masih manual berarti ya? Iya. Udah berapa lama Bapak menekuni bidang pertanian ini? Kalau jagung itu 1 tahun. Tahun baru semalam itu udah pas 1 tahun kita. Ini bulan berapa? Ini bulan 3 ya. 1 tahun 1 bulan. Iya 1 tahun lah. Lebih kurangnya 1 tahun. Kalau apa kondisi tanah sama pengairannya ini bagus nggak kira-kira ini? Kalau kondisi tanah bagus, kita pun nggak pakai pengairan, kita bergantung sama alam. Berarti memang udah cocok ya Pak tanah? Iya, untuk jagung di sini bagus-bagus pertumbuhannya. Ya musim kemarau seperti inilah dia agak berkurang tumbuhnya. Tapi kalau curah hujan cukup, mungkin rapet cantik tumbuhnya. Ini waktu nanam kemarau. Jadi agak kurang Iya, 75% lah yang tumbuh. Kalau yang udah itu 100% tumbuh. Terus Pak, bagaimana hasil panen pada bulan lalu Bapak? Kalau bulan ini ya tetap kayak bulan-bulan yang pertama panen lah. Memang yang pertama panen itu kita mengais angka yang banyak, itu sampai itu 18 juta itu kita dapat angkanya. Bersihnya Pak? Kotor? Iya, itu udah bersih 18 juta yang masuk ke pembukuan. Juga ya. Dari tanaman 15 rantai. Meraih hasil segitu? Iya. Baru yang kedua ini kan udah 4 kali tanam dalam 1 tahun ini, 4 kali tanam. Dulu pernah sekali semangka 18 juta pertama, baru yang kedua 16 penurunan karena banyak hama waktu itu. Baru iya, baru yang ketiga itu sekitar 14 juta. Pokoknya terus menurun memang. Karena apa? Cuaca. Terus Pak, bagaimana Bapak menetapkan harga penjualan ini dengan biaya produksi Bapak memulai tanam ini? Ini maksudnya penjualan. Penjualan itu kita jual basah juga. Kebetulan banyak peminatnya untuk dikonsumsi, diolah jadi makanan seperti dodol. Baru apalagi itu orang itu bapaknya gulame katanya. Baru kalau yang nggak habis sudah keras ya ini kita pipil. Itu tuh pakan ternak. Dikeringkan? Ya, karena ini kan jagung kampung, bukan jagung Hawaii ataupun jagung manis. Kenapa kita ambil jagung kampung? Karena bila mana kita seperti ini, kita nggak ditekan sama tengkulak. Bedanya jagung manis, bila mana barang kita melimpah itu kita ditekan petani. Nah itu melarat petani. Bagusan yang biasa-biasa aja ya? Iya, jadi seandainya udah tua, ya ini kita nggak ada tebuang, kita nggak ada
artinya kita nggak disudutkan lah sama tengkulak. Karena kok jagung manis itu dia udah ketuaan itu nggak bisa dipasarkan, dia harus habis repas semua. Karena banyaknya hukum dagangnya seperti itu, tengkulak ini nakal. Karena banyak barang kita suka-suka orang itu bikin harga, tapi nanti kawan belanja di pajak masih harga tinggi, nah itu kita yang nggak nerima. Istilah orang itu. Iya, karena banyaknya barang kita itu tadi suka-suka orang itu. Terus ini Pak, bagaimana biaya produksi modal, perawatan tenaga kerja, biaya panen dan pasca panen ditanggung sendiri atau Tanggung kelompok sendiri, tanggung sendiri. Ya ada juga gabungan dari kelompok tani, karena memang ini kegiatan kelompok tani. Kelompok tani yang sebagian angkanya itu masuk ke musola, nama kelompok taninya itu Nurul Huda. Berarti kebanyakan biaya sendiri Pak? Iya. Baru benih lah kita dibantu sama dinas tingkat kabupaten. Subsidi? Iya. Terus Pak, ini bagaimana Pak kualitas jagung yang dihasilkan di sini? Bagus. Cuma kita belum tahu yang mau kita tanam ini jenis Pioner P32. Kalau yang dulu NK22, NK Sumo, NK Perkasa itu bagus. Kita ini mau tanam Pioner P32. Baru kalau yang ini kurang bagus, kurang maksimal ini, yang ini. Karena iya, dia red. Itu demplotan. Dicoba. Itu kurang bagus. Tapi kalau yang bagus itu NK22, NK Sumo, NK Perkasa itu bagus itu benihnya. Kalau perbandingannya Pak, lebih bagus yang mana? Ya kalau gambaran dari dinas, semua kan bibit itu dari dinas. Kan gitu loh, program pemerintah lah Pak Jale kan, padi, jagung, kedelai. Jadi kalau bibit jagung kita memang dikasih. Itu gambaran, kalau yang udah-udah memang dari Sigenta itulah, NK itu yang paling bagus. Paling bagus? Iya. Itu nggak ada lawan itu, memang NK itu belum ada lawan itu. Pioner ini saya belum yakin karena semua orang jual produk, semua proyek katanya bagus. Pak, kalau kuantitas jagung yang dihasilkan ini gimana? Kuantitasnya? Iya. Kayak dari ukuran nilainya, jumlah hasil dari pengerjaan yang dicapai. Itu kayak mana maksudnya pertanyaannya itu? Kayak ukuran nilai jumlah hasil yang Bapak capai lah gitu, kuantitasnya. Kayak kan tadi Bapak bilang kan menguntungkan gitu. Iya, ya kita itu kerugiannya itu lebih dalam apa gimana itu? Kalau untuk NK itu angka kerugian itu nggak ada, kita bilang sedikit angka kerugian, cuma kita kewalahan di hama memang. Tapi kalau kualitas jagungnya, ya itu amat-amat bagus untuk NK. Dia kadar air itu 95%, 5% itulah kadar airnya, 95% itu tingkat kekeringannya. Nah itu laku banget itu di pasaran kalau kita pipil gini. Untuk konsumsi juga waktu basah, kita jual basah itu masih kulitan, itu pun banyak peminatnya. Kita nggak tahu kalau Pioner ini entah macam mana nanti kan, ini yang mau kita tanam Pioner. Basah banyak enaknya. Itu yang konsumsi per hari orang mencari aja nggak mati 200 kilo. Untuk dibikin jagung rebus. Terus Pak, resiko usaha apa yang Bapak terjadi di tani ini Pak? Seperti hama, penyakit, cuaca? Ya cuaca sama hama. Itu yang parah. Iya, yang lebih parah lagi cuaca memang. Ini tete ini kan panas ekstrim. Inilah kejadiannya ini. Nggak total dia tumbuh dari berapa yang kita tebar benih, sekian lah yang tumbuh. Karena Cuaca. Panen ketiga ini kena di iklim Pak ya. Cuma kalau hama kita terbantu dari dinas memang. Nah itu jadi kita hanya modal tenaga, kita hama itu nggak beli. Tapi seandainya beli, ya mungkin kita ya banyak modalnya mungkin. Makin Ya. banyak pengeluaran. Iya, alhamdulillahnya kita karena naungan kelompok tani kan gitu loh kan. Itulah upayanya berarti. Iya. Makanya kalau kalkulasi kita untuk swadaya sendiri kita belum ngerti karena kita banyak yang free di situ. Banyak yang gratis, macam bibit kita gratis. Pernah dulu kita coba beli karena nunggukan turun ini lama bulan 5, jadi kita kejar tayang, kita swadaya sendiri. Itu per 1 kilo aja 140.000 bibitnya. Jadi kita habis waktu itu untuk bibit aja 1,5 juta. Untuk bibit aja tuh? Iya, untuk penanaman kedua itu sebanyak 10 kilo kita tebar benih.
Itu belum yang lain itu biaya. Belum hama obat hama itulah insektisida itu. Kalau kita nggak kelompok tani nggak sanggup lah. Ampun obat hama ini. Nggak balik modal ya. Nggak balik. Malah rugi. Per 3 hari sekali itu kita main hama terus itu. Ini Pak, terus kalau upaya yang dilakukan ketika terjadi resiko, itu apa tuh? Ya nggak ada upaya, udah pasrah aja. Pasrah aja. Iya. Kalau resiko dalam hal jagung buah yang udah kita tanam, kita nggak ada nanggung resiko. Berarti memang kayak gitu ya. Artinya kalau nggak habis ya kita gini kan nggak ada beresiko kita. Masih laku lagi, bahkan berebut. Ini udah banyak yang pesen ini. Untuk yang dipikul ini. Iya. Berarti ini loh caranya. Kayak misal kalau nggak habis terus ini kan dikeringkan. Ini kan yang nggak layak jual kulitan, dia kecil-kecil. Baru inilah yang dijual. Ini per kilonya 8.000 perak, kita nolak. Terus Pak, bagaimana strategi Bapak untuk memulai usaha ini Pak? Ya kalau strategi saya ya pengeluaran itu saya tekan seminim mungkin. Itu maksudnya kan? Iya. Ya itu saya tekan sekecil mungkin. Itulah sifat petani. Supaya apa? Gitu panen kita nggak berupaya, nggak pening kita untuk pulangkan modal. Yang umpama kita ugal-ugalan lah kan gitu loh. Iya. Jadi seharusnya macam tanah. Ini harusnya main traktor kalau kata PPL. Iya. Tapi tanah udah cukup subur, sinar matahari cukup. Ngapain mesti main traktor? Itu kan angka kan gitu loh. Iya. Ya bagus kita pacak aja, kita lubang-lubang udah tanam kan gitu. Artinya kita tanpa olah tanah kan itu loh. Olah tanah itu kita pakai mesin itu kan udah jelas biaya itu 3 jutaan. Organiknya pun tinggi. Bekas Jadi kita tanpa olah tanah ya kita tekanlah strategi saya tekan seminim mungkin pengeluaran modal. Seminim mungkin sampai untung lagi. Iya. Supaya apa? Kita enak nanti hitungannya. Nggak pening lagi. Enggak. Dengan modal yang sedikit kita kan ya mengharap supaya banyak ini hasilnya kan gitu loh. Yang seharusnya peraturannya ini suruh olah tanah. Ngapain saya olah tanah? Olah tanah udah gembur seperti ini untuk sekelas jagung kan gitu loh. Karena jagung ini termasuk tanaman multikultura yang sifatnya keras, bandal. Nah itu loh. Terus Pak, ini cara Bapak mendapatkan modal itu kan tadi ada kayak dari sendiri sama kelompok tani gitu. Ada nggak bantuan-bantuan lain gitu? Nggak ada. Berarti cuma kelompok tani sama usaha sendiri? Iya, swadaya lah, swadaya sendiri. Kita pun kelompok tani itu artinya macam pemerintah ini kadang apa yang kita minta itu yang kita kadang nggak terima buat petani. Kita minta apa dikasihnya apa itu yang nggak nyambung. Banyak dibantu benih, kita suruh bikin proposal khususnya ini untuk tingkat desa ya. Yang anggaran gitu besar ini untuk tingkat desa ya, kita ngerti kadang sampai 1 sekian T kan gitu loh. Untuk ketahanan pangan, hampang. Tapi kita mintanya apa yang dikasih apa. Itu banyak mubazir itu di rumah itu bibit jagung. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Waktu itu kita minta bibit jagung manis, paritasnya Glory, tapi dikasih apa? Namanya proyek, katanya udah diterima aja. Itulah bahasa mereka, menyakitkan buat petani. Terima aja namanya dikasih, tapi kita dituntut untuk maksimal hasil. Sementara yang dikasih benih itu tidak sesuai dengan kondisi lahan di sini. Nah itu loh. Saya mintanya Glory pada waktu itu. Saya nggak Bonanza, mintanya kualitas yang nomor 1 itu Bonanza dari Panamera. Tapi kita mintanya nomor 2 dari kapal terbang Glory. Tapi yang dikasih ini, sini saya cek di YouTube aja nggak keluar ini varietasnya. Iya. Berarti artinya kan belum diakui. Mungkin orang itu kayak Cari balian om. iya. Proyek. Yang angka 40.000 dicari orang itu semurah mungkin 20.000 dapat orang itu balian 20.000 kalau kita bilang. Kalau bahasa kita belanja. Nah itu. Orang itu mencari untungnya berarti. Tapi kalau yang bibit Glory itu akan saya rawat, nggak saya sia-siain. Ini ada ini bibitnya di bawah kolong ini, cuek aja saya. Nah itu. Karena memang nggak cocok. Nggak bermutu. Terang saya bilang. Ini berarti ya Pak? Iya. Bedanya Glory, kalau Glory pohonnya kecil tapi buat buahnya ini semok. Makanya kalau saya cerita tentang sosialisasi saya mau nangis. Nah itu. Kita dituntut untuk maksimal hasil. Betul kita diberi gratis hibah, betul. Tapi apa? Kayak gini coba. Semangka dulu saya minta bibit apa, dikasihnya apa. Teboro ekonomi gara-gara yang bantuan dari dinas. Demi Allah saya bilang. Kita dituntut untuk makmur petani, jangan malu jadi petani. Motivasi mereka. Tapi kita minta apa, dikasihnya apa. Macam yang kita minta es krim tapi dikasih es lilin, nggak nyambung.
Ini 2 kali Om, jatuh ini saya, ekonomi saya, masa-masa ini setelah sosialisasi dari desa turun, hancur saya. 2 kali semangka ini 2 bulan tanpa ada hasil, tenaga masuk ke sini semua. Tanpa ada hasil yang Nggak ada hasil. Makankan aja pun buang nggak, separuh main Om 1 bulan pupus itu udah habis ini. Nggak lagi menjulur loh, semangka. Sementara anggaran saya kan dari sini, bukan ada saya ladang sawit, nggak ada. Dari berpalawija. Kebetulan saya hobi yang kayak gini. Jadi apa ngumpat saya bagus dulu, saya swadaya sendiri. 2 bulan kita tanpa ada pemasukan, tenaga habis di sini. Betul bibitnya nggak beli, tapi pupuk kita beli sendiri. Sia-sia ya kan. Air kita untuk narik apa pakai biaya, waktu itu masih mesin air kita tampung di sini. Habis berapa angka untuk nyirami tiap pagi tiap sore. Tahu-tahu bibit yang aduh itu masih ada di rumah. Banyak kalau benih-benih yang dikasih itu banyak. Itu mau saya pulangin ke desa entah kapan itu. Artinya saya mau marah kan gitu loh. nggak cocok lah sama. Nggak cocok. Kita dituntut untuk makmur petani. Jangan malu jadi petani kata mereka. Tapi dikasihnya apa? Bagus nggak usah dikasih, udah selesai kan gitu loh. Daripada kayak gitu. Nah, nanti nggak kita pakai jatuhnya mubazir. Serba salah kan itu. Kalau dari desa nggak ada beres. Kalau bantuan benih, terang saya bilang. Rusak semua berarti. Rusak, bukannya apa yang kita minta yang dikasih, enggak. Terus Pak, ada nggak asuransi ini di apa di Enggak ada Om. Nggak ada sama sekali berarti Nggak asuransi? ada. Berarti kan udah ada resiko ya, tanggung sendiri berarti. Iya, bahkan dari desa itu saya tantang loh sampean. Turunin saya modal, kasih tantangan 10 juta saya pulangin berapa. Artinya bukan hibah, bukan cuma-cuma. Biar saya sendiri yang belanja pilih bibitnya. Ya mendingan gitu. Iya, sebetulnya itu. Kalaupun Om bisa dobrak itu, kasih masukan seperti itu untuk dinas terkait. Kasih angkanya biar kami belanja sendiri. Daripada yang kayak gitu. Ketimbang kita Om masuk ke rentenir Om. Ini jatuhnya petani macam saya. Banyak kawan-kawan yang enggan untuk bertani karena itu tadi, modal. Hotel ya. Sementara kucuran dana dari sana 1 sekian M. Tapi dikasihnya apa kita? Orang itu gitu habis bang, udah suruh bikin proposal banyak-banyak. Nanti dikasihnya apa? Apa yang kita butuhkan nggak pernah dikasih. Yang nggak kita butuhkan dikasih. Betimbun itu Om di rumah kalau cerita benih. Betul saya bilang. Terus enggak, harapan petani untuk usaha tani ke depannya itu tadi berarti ya? Ya betul, iya. Betul-betul diperhatiin lah sama instansi ini tadi. Bahkan saya ngamuk udah pernah di sini. Ini kepala dinas Ajaman Parapat. Ini udah pernah berkunjung ke sini. Ibu Bupati itu udah pernah berkunjung ke sini. Jadi saya kalau saya cerita tentang mereka instansi terkait nggak ada, saya bilang nggak ada. Nah itu loh. Tapi kita udah tergaduh udah terlanjur masuk ke kelompok tani. Selama saya gabung ke kelompok tani saya bilang hancur. Saya pribadi hancur karena memang saya kan ontok di sini loh. Ontok di sini inilah mata pencarian saya. Lahan ini kita dipinjemi lahan orang Jambi. Kalau ini kelompok tani macam bapak itu, setelah dia kerja SPSI, dia barulah kosong ke sini waktunya. Ini sebagian angka untuk musola ini. Bagi yang berbuat nanti berapa, yang musola berapa. Makanya kelompok taninya Nurul Huda. Itu nama musola. Itu Mudin. Terus, Pak, ada nggak harapan Bapak untuk menambah luas lahan ini? Ya kalau untuk penambahan usaha luas, orang saya pun orang nggak berada loh. Ini kan sebenarnya dipinjeminya lahan ini, bukan saya punya apa. Cuma kalau saya, seandainya saya dikasih rezeki, saya akan beli lahan. Ya saya mau bertani seperti ini, nggak saya tanam yang namanya sawit. Hancur kita dibikin sawit ini hancur. Nah itu loh. Banyak pengangguran dibikin sawit. Bagus karet, zaman karet dulu. Ya saya akan pertahankan seandainya saya punya rezeki. Kalau rencana saya ya, target saya seharusnya nggak lagi numpang. 5 tahun ke depan saya jangan lagi numpang. Udah ada lahan sendiri. Udah ada lahan sendiri. Mau saya bikin semi permanen. Ini kalau saya mau bikin semi permanen, modal banyak. Tahu-tahu dipakai lahan, apa mau kita bikin? Itu target saya. Kedepannya ya kita kepingin maju kan gitu loh. Berarti nggak ada lah niatan Bapak untuk mengganti usaha? Enggak, saya tetap bertani. Tetap bertani. Iya. Kebetulan saya gemar, hobi. Saya nggak pernah hitung-hitung rugi. Saya hanya hitung-hitung rugi bila mana tenaga saya nggak menghasilkan. Kalau masalah populasi nggak pernah saya hitung. Yang macam berkait sama yang dikasih sosialisasi dari desa semalam. Itu kalau saya baru saya hitung rugi karena waktu saya 2 bulan di sini peras keringat untuk olah lahan, ngurus semangka tapi nggak ada hasil, itu saya rugi betul. Karena apa? Faktor bibit. Satu bulan Om udah menjalar berapa tingkat daun.
mati pucuk, semua kayak gitu bibitnya. Rata bro. Iya, saya cabut ganti lagi karena ada lagi sisaan bibit. Pasang lagi, gitu lagi, udah mentok berarti memang bibitnya. Bibitnya berarti. Bibit yang harga 18.000, yang biasa saya pakai 65.000. Ganti 18. Ngeri enggak? Kali harganya. Apkiran. Terus ini ada rencana untuk mencari peluang dijual ke supermarket enggak? Ini rencana kita untuk jagung ya, artinya di jagung kita tidak mampu. Kita nggak bakal ke sana. Kita kalau jagung di sini aja, tapi artinya ke depan untuk usaha pertanian saya. Target saya harus rebut pasar. Ini cita-cita saya. Khususnya ini tanaman terong, makanya saya pembenahan ini. Nah, ini yang berdiri-berdiri bakal terong ini. Itu gagal semalam karena itu juga salah bibit. Kebetulan cuaca pun nggak dukung semalam, hujan terlalu besar. Kena rendam ini semalam, rontok semua bunga umuran segini. Berarti sini banjir juga? Banjir ada hujan om, dia nggak keluar air. Karena Genangan. Karena nggak ada irigasinya itu. Iya. Lebih tinggi lagi jalan itu ketimbang ini, jadi nggak keluar. Oh iya. Nggak ada pembuangan. Ini saya mau rebut pasar, saya mau main ke pajak-pajak. Kalau pihak supermarket tawar ya kita kasih kan gitu loh. Cuma kita nggak mungkin tawarkan gitu loh, biar mereka yang datang. Kita betul butuh, tapi kalau prinsip saya soalnya saya nggak butuh. Jadi biar agak tinggi sedikit image awak gitu loh. Iya. Biar nggak terlalu tinggi. Terus bapak punya nggak pemikiran untuk nggak melanjutkan usaha tani lagi? Ya bila mana udah nggak ada tenaga lah om, baru. Ampun ya bro. Iya. Karena apa, cita-cita saya walaupun saya seorang petani, saya nggak pernah berpikir cari kerjaan, tapi saya berpikir keras bagaimana saya bisa tarik tenaga kerja. Itu cita-cita saya, demi Allah, itu cita-cita saya. Kita buka aja prakteknya agak panjang sedikit. Banyak orang sekolah macam om sekolah, apa tujuannya? Cari kerja kan? Kerja. Beribu berjuta orang mau cari kerja sekolah tinggi-tinggi. Pernah nggak berpikir kita ciptain lapangan kerja, agak berkurang pemerintah beban? Pas. Orang-orang tua nanti saya tarik itu untuk petik terong, paling tidak nambah penghasilan mereka. Perawatan untuk gini biar saya yang apa dulu. Itu cita-cita saya om, tapi belum terlaksana kan gitu loh. Itu tadi kecewa kita dari dinas, khususnya yang dari desa. Karena anggaran itu gitu besar yang diturunkan dari desa, karena pertanian kan yang ada di desa nggak mungkin jatuh di kota. Tapi nyatanya apa, penyalur tidak beres. Itu banyak itu om, banyak satu karung monja itu benih itu di rumah itu. Apa kayak gitu, melarat negara, melarat. Pemain semua. Itu kira-kira kalau dijual lagi laku nggak? Iya enggak laku om, kita pun nggak mau itu jual. Orang ada platnya namanya apa, udah pasang stempel dilarang diperjualbelikan. Ataupun kalau dijual siapa mau beli, orang nggak ada bermutu. Cukup saya aja korbannya. Daripada orang lain lagi. Jangan lagi petani yang lain. Satu karung monja itu di rumah, betul saya bilang. Terus ini yang terakhir Pak, usaha Bapak dalam mewujudkan harapan tersebut itu kayak mana Pak? Harapan yang tadi kayak mau bikin apa gitu? Ya artinya lebih bekerja keras lah. Pikir macam mana ini, kita udah banyak belajar dari tanaman. Saya bukan orang macam orang-orang kuliah kita di pertanian, sarjana pertanian, enggak, otodidak saya. Dari tanaman itu yang mengajari saya. Artinya ya setelah ini pembolohan lah, pembenahan supaya apa? Target saya itu kena kan gitu loh. Saya juga punya kok anak saya bahkan itu kepingin kuliah, bahkan saya itu saya cengeng, orangnya saya keras tapi saya ada cengeng. Bila mana teringat anak yang mau kuliah tertahan nggak ada angka, nah itu saya nggak malu jadi petani, saya nggak malu ditonton orang, tapi paling tidak anak saya harus itu. Ini terhenti anak saya itu perempuan, tapi alhamdulillah saya sekolahkan waktu SMK dia ambil jurusan tata busana. Berhenti dulu nak, kau pasekan lagi jahitmu, sembari kumpul-kumpul abimu, nanti kalau ada apa baru kuliah. Kasih bernapas abimu 1 tahun. Nah itu harus berhenti dulu anak, ada tamat harusnya dia sambung bisa kuliah, saya berikan dulu kan gitu loh. Ya keterampilannya adalah menjahit kan itu loh. Dia lebih bekerja keras lagi. Kira-kira cuman segitulah pertanyaan yang kami tanyakan, kurang lebihnya kami maaf, kami berterima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Kami
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, Izin kami dari mahasiswa Universitas Muhammad Muhammad Utara dari Fakultas Pertanian ingin melakukan wawancara terhadap petani padi. Ini ingin bertanya sedikit tentang bagaimana Ibu mengawali usaha angkutan padi ini. kami dari awal gitu. Iya. Baru mulai pembibitan kami mengolah tanahnya, mencetak dulu. Itu waktu kami buat pembibitan, baru kita Awalnya sebelum itu ada kayak usaha lain, usaha yang lain, atau memang udah dari awalnya padi? awalnya pagi. Berarti dari awal sampai sekarang. Lalu kenapa Ibu lebih memilih usaha dengan menanam padi, tidak usaha lain? Apa ya? Karena inilah yang aku tahu gitu. Yang beladang inilah yang aku tahu. Karena kalau jualan usaha apa aku nggak pandai. Dia beladang ini karena dia kan waktunya nggak banyak. Ibu, kalau tahu luas lahan ini berapa ya? Yang semuanya ini atau yang aku kerjakan? Yang luas totalnya sama yang Ibu kerjakan lah. Kalau aku cuma 2 rantai yang aku kerjakan, tapi kok luas lahan ini kurang lebih 1 hektar. Kalau kondisi tanah sama kesuburannya kira-kira gimana Bu? Bagus nggak? Kan bagus. Terus Bu, apakah di kelompok tani ini sudah menggunakan teknologi modern atau masih yang tradisional? Tradisional maksudnya kok modern pakai jetor gitu, pakai cangkul gitu. Iya. Kita misalnya pakai jetor sama pakai kombet. Kalau mengolah tanah pakai jetor, kalau panen kombet. Jadi udah modern. Iya udah modern ya. Karena kan kalau apa kan manual. Ibu sudah berapa lama Bu udah menekuni dunia pertanian? Kalau aku bertani mulai dari kecil udah bertani. Tapi orang tua, jadi aku udah menikah pun bertani langsung bertani. Berarti memang dari dulu Bu? Dari keluarga orang bapak pun dari kecil udah bertani. Turun temurun lah ya? Temurun. Karena ini memang wilayah punya bapak ini. Oh berarti Ini kan punya. melanjutkan lah berarti. Bagaimana Bu dengan hasil panen bulan lalu? Karena sekarang Kadang tergantung cuaca. Kalau kayak tahun kemarin kan cuaca bagus, ada hujan. Yang tahun ini kurang, karena kan musim kemarau. Jadi cuaca kurang. Kalau kemarin kurang tahu. berarti lebih bagusan tahun lalu apa? Tahun lalu karena cuaca ini kan kemarau, bulan apa kemarin kemarau, Berarti kurang lah ya? kurang. Kalau ini Bu, biaya produksinya baru perawatan itu ditanggung sendiri atau ada kelompok tani? Sendiri. Ada pun kelompok tani yang paling kan hanya dapat bibit, Oh, bibit dari pemerintah. berarti kalau bibit tetap ada dari kelompok tani. Ada kelompok tani bibit. Tapi kalau yang lain-lain dari Dan sendiri. lainnya semua sendiri, mulai dari uang untuk mengolah, buku, apa semua sendiri. Berarti cuma bibit-bibit aja ya? Ya, bibit itu pun nggak cukup, Kurang ya? kurang. Palingnya dikasih cuma 5 kilo. Sekali gitu. Ya kita tambah lagi, kita beli lagi bibitnya. Kalau kualitas padi yang dihasilkan gimana Bu? Bagus atau kurang? Sebenarnya gini, kayak tergantung cuaca juga. Kalau misalnya dia bagus cuaca, bagus hasilnya. Kayak tahun ini kayak bulan Tuhan kami panen karena nggak ada hujan, kebanyakan yang kosong. Tapi kalau dia ada hujan, ada matahari, ada gini, tetap dibeli dia bagus. Itu Tergantung cuaca. Kalau kuantitasnya deh, kayak ukuran nilainya jumlah hasil dari pengerjaan yang dicapai. Berapa hasil yang dapat gitu. Iya, kuantitasnya. Aku kemarin dapatku hanya palingnya 10 don. Dari 2 rantai itu. 2 rantai itu 10 don. Terus Bu, resiko usaha apa yang pernah terjadi di kelompok ini? Kayak dari hama, Mama, penyakit. makan tikus, makan keong, Lebih besar dari mana? Bu? Kayak hama atau penyakit? mama. Lebih parah dari hama kan? Iya. Kalau nggak ada yang beli gitu pernah nggak gitu?
apa Bu yang dilakukan ketika terjadinya resiko ini? Kayak kami ya, kalau misalnya ada hama kami semprot. Kalau misalnya banyak hamanya kan kami semprot, misalnya kayak makan keong, kami semprot pakai racun keong. Terus bagaimana strategi Ibu untuk memulai usaha kembali setelah mengalami resiko yang besar? Ya setidaknya kami ya menambah pupuk lagi lah. Misalnya kami buat satu sak pupuk ya kami dah berapa kilo lagi gitu. 1,5 gitu. Nambah pupuknya lah. Terus Bu, bagaimana cara petani dalam mendapatkan modal, kayak mengeluarkan dari kantong sendiri, apa ada dari kelompok tani atau ada dari bantuan gitu? Uang sendiri. Berarti internal ya? Uang sendiri. Nggak ada berarti dari eksternal. Ada, Berarti ada. Ibu nggak ada gabung kelompok tani? Ada tapi ya kayak bilang itu tadi cuma dapat bibit. Selain itu Selain itu sendiri ya. kalau ini Bu, asuransi petani dari kelompok tani ada nggak? Tahu nggak ada. Nggak ada gitu. Sudah. Berarti nggak. Kurang tahu kami kalau kelompok tani kurang kayaknya nggak ada lah. Bu, apa harapan Ibu untuk usaha tani ke depannya? Dan ya setelah panen kami semakin meningkat. 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 Bagus kan? Bu, ada nggak harapan Ibu untuk menambah luas lahan ini? Setelah juga ada memang tapi memang udah nggak ada, memang udah cukup itu ini aja nggak ada lagi. Tapi sebenarnya pengen lah untuk menambah Pengen ini. nambah ya, karena kan kita kan kehidupan makin ini dia pengen nambah tapi ya lahan cuma ini aja yang ada, ya udah ini aja udah diolah, nggak ada lagi yang lain. Ada nggak Bu, untuk niatan Ibu mengganti usaha gitu? Nah, berarti tetap di sini aja ya. Di pertanian Usaha-usaha kayak sawit gitu berarti ada ya. belum ada modal. Dari sini. Ada tapi belum ada modal, tapi kok kayak gini kan sedikit-sedikit yang modal. Kayak membibit kan cuma ya berapa yang ada uang itulah kita beli bibit, berapa yang ada uang berapa ada uang itu kita beli dulu pupuk yang cukup kan, nanti kalau ada uang lagi ya tambah beli pupuknya gitu. Berarti nggak ada pikiran untuk tidak melanjutkan usaha ini. Kok melanjutkan saya ya, tetap dikerjain ini tetap, tapi ya ini aja ini juga ini Berarti nggak ada untuk niatan untuk berhenti ya. sekarang terus udah mahal kok. Terus ya. Nggak terbesit lagi Ada nggak Bu rencana Ibu untuk mencari peluang untuk dijual ke supermarket gitu terus? enggak, sekarang cukup untuk kan konsumsi saja udah syukur. Nggak ada lah untuk ini. Enggak, kalau mau jual nggak ada lagi. Apa usaha Ibu dalam mewujudkan harapan tersebut? Harapan sebelumnya, kan menambah lahan, terus ada usaha taninya gitu. Ini aja lah, kalau nambah lahan nggak ada lagi lah, ini aja lah dulu. Jadi harapan Bu ya tinggal menunggu Jalani aja lah, menjalani. jalani aja lah apa yang ada, itu aja lah. Jadi nggak menjalani aja gitu. Iya, menjalani aja lah. Takutnya buat rencana pun nggak ada, mau ditambah pun nggak ada.